Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala kirim kita untuk bersama-sama duduk di salah satu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian kita duduk menimba ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, sehingga pulang dari tempat ini bertambah daripada derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasannya daripada salah satu doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim fokus terhadap keadaannya nanti di hari kiamat. Karena kita tahu bahwasannya kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, dan di situ adalah keadaan atau hakikat keadaan kita. Maka perkara ini yang difokuskan sama Nabi Allah Ibrahim di dalam doanya di dalam Al-Quran. Nabi Allah Ibrahim berdoa, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jangan kau hinakan aku di hari pembangkitan. Karena Nabi Ibrahim tahu berapa banyak seseorang yang di dunia dimuliakan, di dunia dipuji-puji, di dunia memiliki pangkat yang tinggi bahkan, tapi di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi khawatirnya Nabi Allah Ibrahim, sehingga Nabi Allah Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari pembangkitan. Yang mana Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari pembangkitan tersebut adalah hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan tidak ada manfaatnya keluarga. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang lain, seseorang ini akan lari dari keluarganya nanti di hari kiamat karena khawatir, takut akan dituntut. Suami akan lari daripada istrinya, khawatir istrinya menuntut. Istrinya juga seperti itu, ibu akan lari dari anaknya, ayah akan lari daripada putranya, terus seperti itu karena satu sama lain memiliki kekhawatiran masing-masing. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat adalah hari tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya daripada keluarga. Terus apa yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat? Nabi Ibrahim mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang selamat adalah orang-orang yang datang, yang sampai di hari kiamat nanti membawa hati yang selamat. Hati yang selamat seakan-akan difokuskan di sini sama Nabi Allah Ibrahim, bahwasanya ini memang satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Bukan banyaknya atau lamanya amalan kita, bukan capeknya atau letihnya kita di dalam ibadah, tapi yang menjadi inti segalanya adalah hati ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok sampai Nabi Ibrahim mengatakan ini dan diabadikan oleh dalam Al-Quran? Tidak ada yang bisa selamat nanti di hari kiamat kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Karena yang pertama kita tahu Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat gerak-gerik kalian, tidak melihat zahir kalian, tidak melihat pakaian kalian, bahkan tidak melihat daripada amalan kalian. Tapi yang Allah lihat apa? Innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang Allah lihat adalah hati dan tujuan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW.
Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya hati kita ini adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menjadi tempat pandangannya Allah, berarti hati ini menjadi inti daripada seluruh anggota tubuh kita. Nabi Muhammad juga mengatakan seseorang, atau Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada satu gumpalan darah atau satu gumpalan daging, kata Nabi Muhammad SAW. Yang mana gumpalan daging ini, jika gumpalan daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi baik. Tapi jika gumpalan daging ini buruk, maka seluruh anggota tubuh kita, kata Nabi Muhammad, menjadi buruk. Apa gumpalan daging tersebut? Nabi Muhammad mengatakan ala wahiyal qalb, itu adalah hati, kata Nabi Muhammad. Sehingga di sini Nabi Muhammad menjelaskan, kalau hati kita ini bersih, mata kita akan ikut juga bersih. Kalau hati kita ini bersih dan baik dan selamat, tangan, kaki kita, perut kita, bahkan kemaluan kita sekalipun juga akan ikut baik, akan ikut suci, bersih. Jika hati kita bersih. Nabi Muhammad juga mengatakan sebaliknya. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya buruk, hatinya sakit, kata Nabi Muhammad, maka mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, matanya juga akan ikut kotor, lisannya juga akan ikut kotor, tangan dan kaki, perut dan kemaluannya juga akan ikut kotor. Berarti di sini kita tahu betapa pentingnya kita ini menjaga hati kita di dunia, agar kita ini selamat nanti di akhirat dengan membawa hati yang bersih. Terus bagaimana cara kita ini memiliki hati yang bersih dan selamat selama di dunia? Nabi Muhammad memberikan beberapa daripada amalan-amalan yang dikumpulkan oleh orang-orang soleh ketika itu. Para ulama menyebutkan ada 3 amalan, yang mana 3 amalan ini sangat berpengaruh dengan hati kita. Yang pertama, kata para ulama, adalah hubungan kita dengan Al-Quran. Hubungan kita dengan Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran, memandang Al-Quran satu demi satu ayat yang kita baca, Al-Quran tersebut akan memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan hati kita. Setiap daripada ayat yang kita baca akan menyinari daripada hati kita. Terus seperti itu, dan sinar di dalam hati kita yang akan memperbaiki daripada karat atau keburukan-keburukan yang ada pada hati kita. Sehingga amalan yang pertama yang sangat memiliki pengaruh di dalam hati kita, di dalam kebersihannya, adalah hubungan kita dengan Al-Quran. Rasulullah SAW sangat bersemangat untuk mengajak umatnya membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, kalian ini ketika membaca Al-Quran, 1 huruf saja itu akan mendapatkan 10 pahala. Dan Nabi Muhammad menguatkan lagi dengan mengatakan, saya tidak mengatakan 1 ayat, tapi 1 huruf, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan 1 ayat ada 10 huruf, berarti kita telah mendapatkan 100 pahala, karena setiap hurufnya dikali lipatkan 10 pahala. Para ulama menafsirkan atau mensyarahi daripada hadis ini mengatakan, ini jika Al-Quran dibaca tanpa melihat, tanpa megang wudu. Artinya kita duduk, kemudian kita baca Al-Quran, menyebutkan Al-Quran, itu pahalanya setiap 1 huruf 10 pahala. Beda lagi kalau kita baca Al-Quran sambil punya wudu. Beda lagi kalau kita baca Al-Qurannya sambil menghadap ke arah kiblat. Beda lagi kalau kita baca Al-Qurannya di dalam sholat, lebih akan dikali lipat gandakan pahalanya, bukan hanya 1 ayat 10 pahala, tapi bisa sampai ratusan bahkan ribuan pahala di setiap 1 hurufnya. Bahkan bukan hanya membaca, tapi ketika kita memandang Al-Quran, ketika kita melihat Al-Quran, itu juga bisa menambah daripada pahala tersebut. Karena kita tahu ada 3 ibadah yang mana ibadah tersebut dengan memandangnya saja kita sudah dapat pahala. Yang pertama memandang Al-Quran, artinya kita cuma melihat Al-Quran saja sudah dapat pahala. Belum lagi kita membaca, belum lagi khusyuk, hudur, tadabbur, ya, memahami maknanya,
lebih lagi. Yang kedua memandang Ka'bah. Ya. Yang ketiga memandang wajah kedua orang tua kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. 3 pandangan ini mendapatkan pahala. Ya. Ini bisa membersihkan hati. Sehingga banyak daripada Al-Quran atau semakin banyak kita membaca Al-Quran akan semakin bersih hati kita sedikit demi sedikit. Para ulama menyebutkan bahwasanya kalau kita susah sekali untuk membagi waktu kita membaca Al-Quran, maka kita mulai sedikit demi sedikit. Ya, kita bisa sehari 1 lembar itu bagus. Kita tidak bisa sehari 1 lembar, kita baca setengah lembar. Kalau kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, minimal kita membaca surat-surat yang ada pada Al-Quran, sebagaimana yang dianjurkan sama Nabi Muhammad SAW. Ketika kita setelah sholat isya seperti ini sebelum tidur, dianjurkan sama Nabi Muhammad untuk membaca surat Tabarak. Ayatnya cuma 30 ayat saja, tapi manfaatnya kata Nabi Muhammad, "Yalmani atumin adabil qabr." Kita baca surat Tabarak setelah sholat isya sebelum tidur ini bisa mencegah kita daripada siksa kubur. Belum lagi surat Al-Waqiah, kata Nabi Muhammad, siapa yang membaca surat Al-Waqiah sehari sekali, maka dia akan terjaga daripada kefakiran dan kemiskinan, kata Nabi Muhammad. Maka ketika salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika di sakaratul maut hampir meninggal dunia, ketika sakit kematian, ketika itu dijenguk sama Sayyidina Utsman bin Affan yang ketika itu beliau menjadi khalifah. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau butuhkan? Aku akan memberikanmu harta cukup untukmu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau harta saya sudah tidak butuh, karena saya sudah tua dan saya sudah sakit, saya tidak akan bisa menikmati harta tersebut. Kata Sayyidina Utsman, ambil saja harta ini, bisa kau wariskan kepada anak cucumu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalaupun anak cucuku saya sudah bekali dengan bekal yang tidak mungkin mereka ini menjadi fakir. Apa bekal tersebut? Kata Sayyidina Utsman, bekal tersebut adalah surat Al-Waqiah. Aku selalu mendidik anakku untuk membaca surat Al-Waqiah setiap harinya, dan itu jaminan langsung dari Nabi Muhammad, tidak akan jatuh fakir, tidak akan jatuh miskin. Ini daripada ikatan yang diikat sama Nabi Muhammad agar kita ini terus tidak lupa dengan Al-Quran setiap harinya. Belum lagi surat Yasin, hati daripada Al-Quran. Kalau kita masih keberatan untuk membaca surat-surat seperti itu, maka minimal kita baca daripada ayat-ayat yang dianjurkan sama Nabi Muhammad, surat-surat pendek. Sebagaimana kalau kita mau masuk rumah, pulang dari masjid ini kita masuk rumah, baca surat 3 surat pendek, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, sama Qul a'udzu birabbin nas. Ataupun ketika kita mau masuk kamar kita baca daripada ayat kursi. Kita mau masuk rumah kita baca daripada surat Al-Fatihah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang membaca daripada surat pendek tersebut, Allah akan berikan di dalam rumah tersebut ketenangan. Allah akan angkat daripada rumah tersebut pertikaian dan fitnah. Sehingga orang-orang yang ada di rumah tersebut dikasih ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika kita masuk rumah kita ini, setiap kali memasuki rumah tersebut membaca surat Al-Ikhlas dan juga ayat kursi ataupun surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, kata para ulama, yang sangat pengaruh untuk membersihkan hati kita adalah banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah sendiri yang mengatakan, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Orang yang menyebut namaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya sendiri, artinya berzikir tapi sendiri-sendiri, maka aku akan mengingat orang tersebut dalam diriku sendiri. Wa man dzakarani fi mala'in, siapa yang menyebut namaku, artinya berzikir ramai-ramai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku akan menyebut nama dia, aku akan mengingat dia di
di halayak ramai yang lebih mulia daripada mereka yang dia sebut, mereka yang dia kumpulkan. Artinya ketika kita mengingat nama Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang, bersama teman keluarga kita, Allah akan mengingat nama kita di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini langsung daripada ajakan dari Allah. Bahkan Allah sendiri mengatakan ana jali sumantagarani. Aku ini teman duduk bagi orang-orang yang ingat dengan aku atau orang-orang yang berzikir kepadaku. Aku teman duduknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikir ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini yang menjadikan penyebab jiwa seseorang menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya hanya dengan zikir kepada Allah hati akan merasa tenang. Hanya dengan zikir, bukan dengan pujian manusia, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan ketenaran. Seorang kadang banyak salah daripada cara pemikiran yang mengatakan tenangnya hati dengan harta, tenangnya hati dengan pangkat, tenangnya hati dengan banyaknya pengikut atau pujian manusia. Ya, berapa banyak mereka orang-orang yang telah mendapatkan itu semua tapi hidupnya masih gelisah, hidupnya masih kebingungan, hidupnya seakan-akan masih ada yang kurang. Karena ketahuilah bahwasanya kita ini manusia tercipta dari dua unsur. Yang pertama unsur jasad, yaitu hubungannya dengan bumi ini, dan juga yang kedua roh, yang hubungannya dengan apa? Dengan langit. Roh kita tidak akan merasa tenang kecuali ketika kita berhubungan dengan langit, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Untuk membersihkan hati kita perlu kita berbanyak zikir. Kalau kita kesulitan untuk membaca la ilaha illallah 100 kali misalnya, atau istighfar 100 kali setiap harinya, ataupun subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali, sedangkan Nabi Muhammad mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali maka akan diampuni seluruh dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Kalaupun kita masih kesulitan untuk istiqomah di dalam memperbanyak zikir tersebut, maka minimal kita baca zikir-zikir yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Zikir masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Zikir keluar dari kamar mandi, daripada alhamdulillah adhaba anil adha wa afani. Zikir masuk masjid, keluar masjid, dan zikir keluar rumah. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang keluar daripada rumahnya kemudian membaca daripada doa keluar rumah, Bismillah amanna billah tawakkalna 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang membaca zikir itu pendek, Bismillah amanna billah tawakkalna 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, atau dalam riwayat lain Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Siapa yang membaca doa zikir itu, kata Nabi Muhammad, setiap dia keluar rumah, maka malaikat yang ada di sekitarnya akan mengatakan hudita wa bukita wa kufita. Malaikat akan mengatakan hudita, kamu telah diberi petunjuk, artinya kamu tidak akan tersesat. Wa bukita, kamu telah dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan terkena musibah. Hudita wa kufita, dan kamu telah dicukupi sehingga kamu tidak akan merasa kekurangan selama perjalanan tersebut. Kata malaikat, siapa membaca doa itu didoakan malaikat hudita wa hukita wa hukfita. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, siapa yang membaca doa tadi maka tidak akan didekati oleh setan. Setan akan mengatakan, bagaimana kita akan mengganggu seseorang yang mana seseorang tersebut sudah dijaga, sudah dicukupi, dan sudah dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diikat sama Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Zikir-zikir keseharian kita, ya intinya
artinya agar hati kita menjadi bersih sampai kita meninggal dunia datang ke hari kiamat, hati kita ini menjadi hati yang selamat. Kemudian yang terakhir, para ulama di sini mengatakan adalah qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam artinya menyempatkan waktu sedikit setelah tidur kita, sebelum waktu fajar, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamul lail ini bisa kita laksanakan dengan cara baca Al-Quran, bisa juga dengan zikir, bisa juga dengan sholat tasbih ataupun dengan sholat witir. Yang penting kita bangun daripada tidur kita. Setelah sholat isya kita tidur, kemudian kita bangun sebelum waktu fajar. Di situ kita berzikir kepada Allah. Kalau mau lebih afdal ya kita berzikir sampai terbitnya fajar, sampai waktu subuh. Tapi kalau kesusahan ya minimal, kata para ulama, ketika kita bangun ngelilir, minimal daripada dia bulan, ketika bangun ngelilir kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan cuma ngelihat jam tidur lagi ataupun kencing tidur lagi, tidak. Tapi minimal ada zikirnya di situ, ingat kepada Allah. Kenapa? Karena waktu tersebut adalah waktu yang paling afdal. Bukti waktu tersebut adalah waktu yang paling afdal. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Nabi Muhammad ini selalu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu yang paling mulia. Lahirnya Nabi Muhammad menjadi waktu yang paling mulia, yaitu lahirnya Nabi Muhammad ketika sebelum fajar. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, Allah memandang hambanya dan menawarkan tawaran. Apa tawarannya? Yang pertama, siapa yang mau beristighfar, aku terima istighfarnya, aku ampuni dosa. Siapa yang mau bertobat, aku bukakan pintu taubatnya. Siapa yang memiliki hajat, butuh sesuatu, kata Allah, aku akan kasih daripada kebutuhannya. Siapa yang ingin jalan keluar, masih memiliki musibah atau mendapatkan daripada kerumitan di dalam hidup, ingin jalan keluar, minta kepada aku, kata Allah, aku akan kasih daripada jalan keluar tersebut di waktu tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penawaran sangat besar. Makanya ketika kita dikasih atau dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu tersebut, entah karena ngelir ataupun kita berkencing ataupun karena kebangun ini dan itu isyarat seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ngasih mengirimkan kita sesuatu yang bisa membangunkan kita agar apa? Kita ingat kepada Allah. Minimal kita berzikir, minimal kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau bisa sebentar kita berdoa, angkat tangan kita, walaupun di kasur kita, tidak apa-apa. Angkat tangan kita, doa semampu kita, kemudian tidur lagi. Kalau kita masih punya semangat, wudu, sholat 2 rakaat, tidur lagi. Kalau kita punya semangat lebih, wudu, sholat 2 rakaat, berzikir, punya semangat lebih, kita baca Al-Quran sampai apa? Terbit fajar. Karena itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan punya pengaruh besar di dalam hati kita. Ini 3 amalan yang bisa punya pengaruh besar di dalam membersihkan hati kita. Tapi sebelum kita tutup yang terakhir, kalau kita bahas 3 ini, mungkin kita katakan, Ustaz, sering sekali kita ini dengar, kita sudah tahu bahwasanya memang zikir ini baik, baca Al-Quran ini juga baik, bangun malam itu baik, tapi susah sekali untuk mengamalkannya. Kita tahu semuanya bahwasanya zikir itu baik, tapi kenapa kok kita berat sekali untuk mengamalkan? Bangun malam juga baik, berat sekali untuk mengamalkannya. Kemudian membaca Al-Quran itu juga baik, tapi kenapa kok kita ini merasa berat? Kadang kita bahkan tidak punya waktu. Bahkan kita ini kadang disibukkan dengan perkara-perkara yang mana sesuatu tersebut bisa waktunya bisa kita pakai buat Al-Quran, tapi malah kita sibukkan dengan yang lain. Para ulama menyebutkan 3 amalan baik jadi bisa kita kerjakan jika kita punya 3 perkara yang lain.
Artinya 3 perkara ini bisa membantu kita untuk mengamalkan ini. Apa 3 tersebut? Yang pertama, makanlah makanan yang halal. Jaga makanan kita. Makanan yang halal itu akan berpengaruh amalan yang baik. Makanan yang syubhat itu juga akan mencegah kita untuk memiliki amal soleh. Apalagi amalan yang haram, kata Nabi Muhammad, seseorang tersebut ketika makan makanan yang haram, mau tidak mau amalannya juga apa? Juga haram. Bahkan para ulama ketika menjelaskan perkara ini, ketika kita sudah makan makanan yang halal sekalipun, itu jangan banyak-banyak juga. Artinya jangan terlalu kenyang di dalam apa? Makanan. Mengkosongkan perut itu termasuk daripada mujahadah yang dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Dan kenyang adalah sesuatu yang dibenci atau yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kenyang ini bukan kenyang sekali-kali, tapi setiap kali makan sampai kenyang. Ini perkara yang tidak disukai. Selain itu buruk daripada kesehatan kita, itu juga perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perut yang kenyang, ketika jasad kita kenyang, maka nafsu kita akan lapar. Jadi kalau perut kita kenyang, nafsu kita apa? Lapar. Kebalikannya, kalau perut kita lapar, nafsu kita kenyang. Gimana maknanya? Kalau perut kita kenyang, nafsu kita lapar, artinya kita ingin ngomong, kita ingin melihat, kita ingin dengar, kita ingin gerak. Ketika perut kita kenyang, bahkan kita banyak ngomong. Orang kalau banyak ngomong banyak salah. Kalau perut kita kenyang, kita ingin banyak dengar. Sesuatu yang kita omongkan banyak ngomong, ini pasti banyak salah, banyak dengar. Akhirnya sesuatu yang buruk kita dengar, banyak sesuatu yang kita ingin kerjakan. Berbeda ketika perut kita kosong. Kalau perut kita kosong, nafsu kita kenyang, artinya mulut kita malas bicara, mata kita malas melihat sana sini. Orang-orang yang lapar bisa fokus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah kita menjaga makanan kita dengan makanan yang halal dan tidak berlebihan di dalam makanan, yang kedua adalah menjauhi orang-orang yang lalai. Lihat siapa golongan yang kita duduk, siapa circle kita, siapa orang-orang teman duduk kita siapa. Karena teman duduk ini sangat berpengaruh. Ketika kita duduk sama orang-orang buruk, maka mau tidak mau pasti kita akan kena percikan buruknya. Kalau kita duduk sama orang baik, pasti juga akan kita mendapatkan kebaikannya. Maka berapa banyak kita ini malas di dalam beribadah karena kumpulan kita. Apa kumpulan kita siapa? Kumpulan kita setiap kita kumpul sama mereka, bahasnya dunia, bahasnya pangkat, bahasnya pengikut, bahasnya pujian, bahasnya perkara-perkara yang tidak pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasnya dunia, bahasnya ini, bahasnya itu. Bahkan bahasa wali itu bila sampai perkara-perkara yang haram, sehingga sama sekali tidak menjadikan kita memiliki semangat di dalam beribadah. Kemudian yang terakhir, setelah kita memperbaiki daripada orang-orang yang duduk di sekitar kita, yang terakhir adalah menjauhi perkara-perkara yang bukan urusan kita. Ini yang sangat fatal. Nabi Muhammad berapa kali mengingatkan para sahabat dan juga kita umatnya untuk jangan banyak ikut campur urusan orang lain. Nabi Muhammad mengatakan min husni islamil mar'i, seseorang itu kalau Islamnya benar, Islamnya baik, dia akan tidak banyak ikut campur urusan orang lain. Ya. Ini termasuk apa? Fudul. Ikut campur urusan orang lain ini yang nahul fadl, menjauhkan kita daripada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan ucapan Sayyidina Malik bin Dinar. Beliau mengatakan bahwasanya kalau kita merasa kita ini memiliki hati yang keras, atau badan kita ini mulai lemes, malas untuk beribadah,
atau kita ini mulai dicabut sifat qanaahnya. Artinya rezeki kita ini terus kita pandang sedikit terus, tidak merasa puas. Ketiga ini kalau sudah ada tanda tiga ini, hati kita keras, maksudnya kita susah untuk mendengarkan nasihat, ataupun badan kita ini sudah mulai malas untuk beribadah, atau kita ini sudah dicabut sama Allah sifat qanaahnya. Ketahuilah, kata Sayyidina Malik bin Dinar, kamu benar-benar telah berucap kalimat yang bukan urusan, ikut campur urusan orang lain. Dan uniknya kita di zaman sekarang dipaksa untuk ikut campur urusan orang lain terus di sosial media kita. Kita lihat buka WhatsApp di grup, ya isinya gosip, mau tidak mau kita ikut komentar. Kita buka Facebook juga seperti itu, kita buka Instagram juga ikut campur. Sampai di tongkrongan kita bahas orang ini cerai, ini selingkuh, ini itu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita nanti yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zikir kita, sholawat kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama tetangga kita. Ini urusan kita. Sesuatu yang bukan urusan kita tinggalkan, kata Nabi Muhammad SAW, karena perkara tersebut bisa mengharamkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. 3, amalan ini bisa membantu kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Jadi ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dengarkan ilmu yang bermanfaat, menambahkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita daripada sifat malas, menjauhkan kita daripada sifat kasal, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang buruk, daripada akhlak-akhlak yang buruk, dan mengisi hati kita dengan sifat-sifat yang baik dan menghiasinya dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika kita meninggal dunia membawa hati yang selamat, kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.